Halo sahabat, gimana kabar kalian? Kita akan lanjut cerita baru dengan judul Prajurit Terbuang episode 33, 34 dan 35 bersama Syarik Ritter. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Episode 33 Putra membalas dendam. Gracia tercengang melihat Elang. Dia pun heran kenapa dia bisa begitu dihormati oleh para prajurit militer. Farel pun sebenarnya sangat syok melihat Elang disambut oleh para prajurit dan pulang dengan menggunakan mobil jeep anti peluru yang harganya selangit. Tetapi dia menutupinya dari Gracia. Dan dia pun mencari berbagai macam alasan untuk membuat Elang tetap terlihat lemah dan tidak berguna. Sudah jelas Elang itu adalah orang yang miskin yang tidak berguna. Selama 2 tahun ini bukankah kamu melihatnya secara langsung? Apakah kamu pikir dia adalah orang yang hebat? Kata Farel. Gracia terdiam sejenak, menarik garis merah antara kondisi Elang pada waktu mereka bersama dengan kondisinya saat ini yang terlihat berubah. Iya, memang 2 tahun yang lalu dia itu adalah orang miskin yang tidak dihargai oleh siapapun. Tetapi saat ini, dia berubah derajat. Bagaimana ini bisa? Apakah itu ada hubungannya dengan cucu angkat kakekmu? Apa jangan-jangan wanita itu secara diam-diam memberikan uang kepada Elang? Tanya Gracia, curiga. Dengan tegas dan sangat yakin Farel menggelengkan kepala menolak kecurigaan kekasihnya itu. Tidak mungkin itu terjadi. Jika memang dia memiliki uang yang banyak seharusnya dia tidak kesulitan untuk mengganti kerugian perusahaan sampai harus bekerja di tempat-tempat yang bergaji kecil. Terus, apa alasan yang kuat untuk membuat perubahan Elang ini menjadi masuk akal? Tanya Gracia dengan kening yang berkerut. Farel menarik napas dalam-dalam. Lalu dia berkata, ini pasti karena wanita itu. Dengan cepat Gracia langsung menoleh ke arah Farel hingga membuatnya mendongak agar bisa menatap wajah kekasihnya itu. Wanita yang mana? Apakah saat ini dia sedang dekat dengan wanita lain selain Gea? Tanya Gracia, terkejut. Farel menganggukkan kepalanya. Lalu dia berkata, kamu tahu wanita yang bersama dengan Elang di pesta ulang tahun Sheila Iskandar? Dia adalah Emily, seorang letnan kolonel angkatan darat. Yang aku dengar dia pernah bergabung dengan sebuah pasukan khusus yang sangat kuat dan menjadi legenda di dunia kemiliteran karena tidak pernah gagal dalam menjalankan tugas dan selalu menang dalam semua pertempuran yang melibatkan mereka. Aku sangat yakin jika dekatnya Elang dengan Emily menjadi faktornya. Mungkin mereka menjalin hubungan khusus. Gracia terkesiap mendengar cerita yang disampaikan oleh Farel. Dia pun kemudian menjadi memaklumi dengan perubahan yang dialami oleh mantan suaminya itu. Pantas saja. Aku kira dia hebat karena dirinya sendiri. Nyatanya tetap saja menjadi benalu. Memang mulutnya itu sangat manis sehingga bisa membuat wanita bertekuk lutut di hadapannya. Kata Gracia seraya menyilangkan tangannya di bawah dada. Terlihat begitu kesal. Farel merasa lega. Setidaknya, Gracia tetap menganggap Elang sebagai seorang sampah. Elang langsung menuju ke perusahaan Mediterania Land karena hari ini dia akan mengadakan peresmian pemilik perusahaan yang baru. Proses ini sangat penting dan tidak boleh diwakilkan karena ada tanda tangan yang harus dibubuhkan dalam beberapa berkas peresmian. Seluruh prajurit tentara sudah diperintahkan untuk kembali ke markas, termasuk Tony. Elang pun berangkat menuju ke perusahaan Mediterania Land dengan diantar oleh Jody. Sesampainya di depan pintu masuk gedung, motor tua yang dikendarai oleh Jody berhenti di depannya. Elang pun turun dari motor tua milik Jody dan hendak langsung masuk ke dalam gedung perusahaan. Walaupun menjadi pusat perhatian, namun tidak ada yang menghentikannya. Bahkan satpam yang bertugas di bagian depan gedung pun tidak melakukan pencegahan apapun. Walau menjadi perhatian, namun Elang tidak peduli dan tetap melangkah masuk. Di titik ini, seorang pria yang baru saja datang dengan menggunakan Bill berjalan menuju pintu masuk gedung untuk menghampiri Elang. Bertemu dengan Elang di perusahaan tempatnya bekerja adalah sesuatu hal yang sangat membahagiakan baginya. Dengan begini, dia berpikir jika dia akan membalas dendam dengan sangat puas. Wah, ada apa ini? Apakah kantor ini kedatangan seorang gembel? Siapa yang menyuruhnya masuk? Tanya putra dengan nada suara yang meremehkan. Elang yang sedang melangkah,
harus menghentikan langkah kakinya tatkala mendengar suara yang familiar di telinganya. Putra kemudian melangkahkan kakinya, menghampiri elang dan berdiri tepat di belakang pria itu. Hei, bedebah, untuk apa kamu ke sini? Mau melamar kerja menjadi cleaning service? Atau datang mau meminta sumbangan? Tanya Putra dengan nada suara yang mengejek. Elang mengacuhkan Putra dan melanjutkan langkah kakinya menuju ke resepsionis untuk meminta dipanggilkan pemilik perusahaan yang lama agar menjemputnya. Bajingan, kamu tidak menganggapku atau kamu tidak punya telinga? Tanya Putra dengan suara yang tinggi. Lalu pria itu pun melangkahkan kakinya dengan cepat untuk mengejar elang. Putra menarik pundak elang, berniat untuk membuat pria itu menghentikan langkah kakinya. Namun yang terjadi justru dirinya lah yang nyaris terjatuh karena tarikan tangannya pada pundak elang tidak memengaruhi pria itu sama sekali. Bahkan Putra yang tertarik ke depan akibat langkah kakinya. Pada saat inilah elang menghentikan langkahnya dan memutar badan menghadap elang. Ada apa? Tanya elang. Selalu pria itu mengerikan jam digital yang ada di salah satu sudut lobi. Saat ini pukul 11 siang dan kamu baru datang. Kemana saja kamu? Apakah orang semacammu pantas menjadi seorang manajer? Putra mengangkat kedua alisnya dengan ekspresi wajah yang terkejut. Lalu, dia pun mencoba untuk menahan tawa. Namun karena merasa sangat mengerikan, dia tidak bisa menahannya. Jadilah kini dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, elang, memangnya ada urusan apa denganmu? Memangnya perusahaan ini adalah perusahaanmu sampai begitu peduli tentang jam kerjaku? Tanya Putra di tengah tawanya. Jika kamu mau tahu kenapa aku mengurusmu, mungkin kamu harus menunggu sampai jam makan siang. Di sanalah kamu bisa mengetahui segalanya. Tetapi aku harus berberat hati mengatakan ini. Di saat itu juga, hari-harimu sebagai karyawan Mediterania Land akan berakhir, ucap elang dengan suara yang terdengar santai namun cukup tegas. 38 Putra terdiam sejenak. Dia terkesiap dengan apa yang baru saja dikatakan oleh elang. Dia pun bertanya-tanya mengenai maksud dari ucapan pria itu. Kamu nggak usah mengancamku seperti itu. Di sini adalah tempatku. Bukan seperti kemarin, yang merupakan tempatmu. Geram Putra. Elang mengangkat kedua alisnya untuk merespon apa yang dikatakan oleh Putra. Merasa semakin direndahkan oleh elang, Putra pun bertindak. Dengan secepat yang dia bisa, Putra melepaskan tinju yang mengarah ke wajah elang dengan sekuat tenaga. Plak. Bukan suara tinju yang mengenai wajah melainkan suara tinju yang tertahan oleh telapak tangan. Apa kamu mau main kekerasan di sini? Tanya elang dengan tajam. Putra tidak menjawab pertanyaan elang. Dia malah melepaskan pukulannya lagi dengan menggunakan tangan kirinya. Jangan kira kamu bisa selamat seperti kemarin. Kamu akan aku siksa, pekik Putra. Rasakan ini. Bersambung. Lanjut episode 34 harus dibayar dengan setimpal namun sayang beribu sayang. Pukulannya itu sangat lemah dan sangat mudah bagi orang untuk menahannya. Bu, Putra benar-benar tidak bisa membendung amarahnya. Dia sudah sangat ingin membuat pelajaran kepada elang agar tidak lagi memandangnya sebelah mata. Pukulan itu, walaupun menggunakan tangan yang lemah, tetapi harapannya untuk bisa membuat elang jera, tidak berkurang sedikit pun. Plak. Kini dua tangan Putra berada di genggaman elang, membuat dia tidak bisa bergerak walaupun sudah mencoba untuk melepaskan diri. Bu, elang menen. Dan kedua secara bergantian hingga membuat pria itu bersimpuh. Kamu memang tidak pernah mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Bukankah aku sudah mengingatkanmu untuk diam? Tapi kamu masih saja menginginkan jalur kekerasan untuk menyelesaikan masalah kita. Kamu emang benar-benar tidak pernah kapok, ucap elang dengan suara yang dingin. Dengan sekuat tenaga Putra mencoba untuk melepaskan tangannya. Kini dia benar-benar begitu takut kepada elang. Apalagi posisinya yang berada di dalam kendali elang membuat dia tidak bisa berpikir selain bagaimana cara untuk melepaskan diri dari elang. Pasalnya dia tahu, jika tidak melepaskan diri maka dirinya akan habis di tangan pria itu. Lepaskan aku, bajingan. Kamu tahu sedang berhadapan dengan siapa? Ingat pula, gedung ini adalah tempatku bekerja sebagai seorang manajer. Kamu tidak bisa melakukan hal seperti ini. Para petugas keamanan pasti akan membantuku, pekik Putra dengan suara yang begitu keras. Elang mengangkat sebelah bibirnya,
Lalu dia berkata, aku tidak melihat ada seorang pun yang mau membantumu. Putra kemudian celingukan, mencari para petugas keamanan yang sedang bertugas. Satpam, kemari. Brengsek, tolong aku mengusir orang gila ini. Pekik Putra dengan suara yang begitu keras sehingga membuat suaranya menjadi serak. Namun tiba-tiba, suara seorang seorang pria terdengar dari arah belakang. Siapa yang kamu katakan orang gila, Putra? Mendengar suara itu Putra menjadi lega. Dia mengira jika orang itu akan membantunya. Melawan elang, Pak Presdir, untung saja kamu datang. Orang ini sudah membuat keributan di sini, Pak. Lihat saja apa yang sudah dia lakukan kepadaku. Dia itu memang orang gila yang suka membuat keributan. Tolong suruh orang untuk melemparnya keluar gedung. Jawab Putra dengan cepat. Presiden Direktur Mediterania Land bernama Yosua itu melangkahkan kakinya menghampiri mereka berdua. Di saat semua orang mengira jika Elang saat ini berada dalam masalah, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sambil membungkukkan badannya, Yosua berkata, maafkan saya atas perlakuan kurang mengenakan anak buah saya. Kepada Anda, Tuan Widarnako, aku berjanji akan mengurusnya. Abum. Semua orang tercengang mendengar dan melihat Yosua begitu hormat kepada seorang pria yang mengenakan pakaian formal sederhana itu. Bagaimana mungkin, Pak Presdir? Apa yang Anda lakukan? Anda tahu siapa orang itu? Dia hanyalah orang miskin yang tidak jelas pekerjaannya. Bahkan untuk menghidupi istrinya sendiri saja dia tidak bisa sampai harus diceraikan. Dia itu adalah orang yang tidak berguna. Jadi tidak pantas untuk mendapatkan penghormatan sebesar itu. Ucap Putra sembari menggelengkan kepalanya. Yosua adalah seorang pria yang pernah diselamatkan oleh Elang 3 tahun yang lalu ketika dirinya menjadi korban fitnah yang dilakukan oleh kompetitor bisnisnya. Kalau itu dia dipukuli oleh massa saat difitnah telah melecehkan seorang wanita dan juga mengancam korban itu akan dibunuh jika mengadu kepada orang lain. Ketika hampir mati, Elang datang dan membubarkan semua orang yang ada di sana. Bahkan dia harus melawan massa yang begitu banyak untuk membuat mereka menghentikan tindakannya kepada Yosua. Dari saat itulah, Yosua merasa berhutang nyawa kepada Elang. Namun dikarenakan namanya sudah tercoreng hingga membuatnya malu, dia pun lantas pergi keluar kota. Dia kembali sekitar 10 bulan yang lalu untuk mengakuisisi perusahaan Mediterania Land dan berniat untuk bangkit kembali, memulihkan namanya di kota AC. Namun ketika Emily datang dan menceritakan kepadanya jika Elang Widarnako, seorang dewa perang, ingin membeli perusahaan Mediterania Land, maka, tanpa pikir panjang dia langsung memberikannya kepada Elang secara percuma. Sebuah perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar sebanyak 500 miliar diberikan secara percuma. Tidak mungkin terjadi jika orang itu tidak memiliki hutang budi yang sangat besar. Siapa yang kamu katakan sebagai orang tidak berguna? Orang miskin, ha? Ah. Yosua dengan suara yang tinggi dan mata yang melotot. Sontak saja hal ini membuat Putra tidak lagi mampu untuk berbicara dan menjawab pertanyaan dari sang Presiden Direktur Mediterania Land. Dia sadar jika Yosua saat ini sedang sungguh-sungguh marah kepadanya. Seharusnya kamu mencari tahu terlebih dahulu lawan yang akan kamu hadapi. Jika sudah seperti ini, siapa yang akan dirugikan? Tentu saja dirimu. Seekor ikan teri yang mencoba untuk melawan seekor paus raksasa, kata Yosua. Putra, kemudian Yosua menebar ke seluruh sudut lobi untuk menatap wajah-wajah para anak buahnya yang ada di sana sampai pada akhirnya mengembalikan kembali pandangannya kepada, jika kamu ingin tahu, mulai hari ini, pemilik perusahaan Mediterania Land bukan lagi milikku tetapi milik Pak Elang Widarnako. Kamu tahu siapa dia? Dia adalah orang yang sudah kamu hina ini. Terang Yosua dengan suara yang tajam dan raut wajah yang serius. Duar, apa yang dikatakan oleh Yosua sungguh membuat semua orang yang ada terperanjat. Bahkan seluruh tubuh Putra menjadi lemas seperti tidak memiliki tulang sama sekali. Elang yang menyadari jika Putra sudah lemas dan tidak mungkin akan melawan, membuatnya melepaskan kedua tangan Putra. Pak Yosua, mungkin kamu sudah tahu mengenai diriku dari pertemuan pertama kita. Aku sangat yakin jika kamu juga mengetahui kalau aku sangat membenci ada orang yang sedang menghinaku. Tidak ada orang yang mungkin aku selain dia mendapatkan balasan yang pedih.
ucap Elang dengan suara yang datar dan dingin. Tanpa diperjelas lagi Yosua sudah mengerti dengan maksud dari ucapan Elang tersebut. Dia pun berniat untuk menjalankan perintah yang diamanatkan kepadanya dalam sebuah kata yang luas yang jika orang awam tidak akan memahaminya. Aku sangat mengerti sekali, Pawidarnako. Aku akan menyelesaikan ini untukmu, ucap Yosua. Setelah mengatakan itu Yosua menoleh ke arah putra yang sedang duduk di lantai dengan penuh penyesalan. Jika ada seseorang yang berurusan dengan Pawidarnako dan melakukan kekerasan dengan tangan, maka tangannya itu akan menjadi penebusan dosa. Jika dia melakukan kekerasan dengan menggunakan kaki, maka kakinya itu yang akan menjadi penebus dosanya. Dan jika orang itu sudah melukai dengan kata-kata, maka lidahnya lah yang akan menjadi penebus dosa, kata Yosua dengan suara tajam. Putra bukanlah seorang pria yang memiliki IQ rendah yang akan membuatnya lambat untuk mempelajari sesuatu dan memahaminya. Dia mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Yosua sambil menggelengkan kepala. Putra berkata, "Kumohon Pak Yosua, tolong jangan lakukan itu. Aku mohon padamu, Pak." Putra sadar, dirinya sudah melakukan 2 kesalahan dan dia tidak mau untuk dihukum apalagi sampai 2 hukuman. Keringat dingin kini mengucur di sekujur tubuhnya. Wajahnya pun begitu pucat bagaikan mayat. Sudah terlambat untuk meminta maaf, putra. Kamu akan mendapatkan balasannya, ucap Yosua. Emily yang datang langsung memberikan pisau lipat miliknya kepada Yosua. Setelah menerima pisau itu, Yosua menebar pandangan kepada para karyawannya sambil berkata, "Ini adalah sebuah peringatan dariku bagi kalian semua agar kalian tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh putra. Oh iya. Aku ingin memerintahkan kepada kalian semua untuk menutup rapat-rapat apa yang kalian lihat. Jika saja kalian membutuhkannya kepada pihak luar, maka aku tidak segan-segan untuk melenyapkan nyawa kalian semua," ucap Yosua. Lalu setelah itu, Yosua pun bergerak menghampiri putra. Dan beberapa detik kemudian, "Arggggh!" Teriakan yang begitu mengiris terdengar. Bersambung. Lanjut episode 35. Permintaan Elang kepada Yosua. Hanya segelintir orang saja yang berani melihat pemandangan mengerikan di hadapan mereka. Kebanyakan di antara mereka membuang pandangan atau ada juga yang menutupnya dengan kedua telapak tangan. Bahkan ada pula yang menutup telinganya karena tidak sanggup mendengar teriakan dari putra. Darah menyembur kemana-mana ketika kedua daerah lobi sudah seperti kolam renang daerah. Yosua tentu belum cukup sampai di situ. Yang dia inginkan belum semuanya tercapai, yaitu mulut yang kotor harus dilenyapkan. "Berikan lidahmu," seru Yosua. Putra yang masih sibuk untuk menahan rasa sakit di kedua tangannya tidak merespon seruan dari Yosua. "Berikan lidahmu." Sekarang, pekik Yosua dengan suara yang menggelegar. Tentu dengan suara itu putra walaupun di kepalanya hanya dipenuhi dengan rasa sakit, dapat mendengar seruan itu. Sama dengan menu 2 lengan yang sudah dipotong saja rasa sakitnya luar biasa apalagi harus memberikan lidahnya. Putra pun menggelengkan kepalanya. "Jangan, aku mohon jangan dengan lidahku. Bagaimana nanti aku bicara jika lidahku juga dipotong olehmu? Tolong kasihanilah aku," ucap putra saya menggelengkan kepalanya dengan sangat keras dan cepat. Dia pun menangis saat ini. Namun, seperti patah nasi sudah menjadi bubur tidak mungkin bisa untuk menjadi nasi kembali. Aku sering mengatakannya jika penyesalan akan selalu datang belakangan. Maka dari itu, pikirkan dulu apa yang kamu lakukan. Jika saat ini kamu menyesalinya, sudah sangat terlambat. Mohon maaf. Aku harus menebus dosamu agar impas, ucap Yosua. Kemudian Yosua menarik rambut putra ke belakang hingga membuat pria itu mendongak. Lalu dia pun menarik keluar lidah pria itu dan memotongnya. Teriakan kesakitan terdengar seketika, namun hanya berlangsung beberapa detik karena pria itu langsung pingsan. Yosua mengalihkan pandangannya kepada sekretaris pribadinya yang berada di samping Emily. Lalu dia berkata, "Tolong kamu panggil ambulans. Bawa orang itu pergi dari gedung ini." Wanita itu pun menganggukkan kepalanya dan kemudian langsung menghubungi salah satu rumah sakit meminta membawa ambulans ke gedung perusahaan Mediterania Land. Kemudian Yosua menoleh ke arah Elang dan membungkukkan badannya kembali sambil berkata, "Aku harap Anda puas dengan kinerjaku, Pawidarnako."
Yosua bukannya tidak ingin memanggil Elang dengan sebutan Dewa Perang atau sekedar Jenderal. Itu dikarenakan sebelum ke bawah untuk menyambut Elang, dia sudah diminta oleh Emily untuk tidak memanggil orang dengan sebutan Dewa Perang atau Jenderal. Tanpa menanyakan alasannya, dia pun langsung menuruti perintah itu. Elang hanya menganggukkan kepalanya untuk merespon perkataan dari Yosua. Kemudian setelah itu mereka berjalan menuju ke ruangan Presiden Direktur untuk mengesahkan pemindahan kepemilikan perusahaan. Elang yang menilai jika dirinya tidak akan mungkin bisa untuk mengurus sebuah perusahaan secara langsung karena membutuhkan konsentrasi tinggi dan kerja full di sana, akhirnya memutuskan untuk memberikan posisi Presiden Direktur kepada Yosua. Jadi dia hanya memegang 100% saham perusahaan saja dan menjadi komisaris utama. Sebelum Elang pergi dari perusahaan itu, dia tidak lupa untuk menyampaikan kepada Yosua tentang sesuatu hal yang mendasari dirinya ingin menguasai perusahaan Mediterania Land. Yosua, aku ingin meminta sesuatu padamu, kata Elang. Tidak akan mungkin Elang meminta sesuatu kepada Yosua terkecuali dikabulkan oleh pria itu. Semuanya sudah terbukti dari perusahaan sebesar Mediterania Land diberikan secara percuma kepada Elang. Dengan bersungguh-sungguh, Yosua berkata, katakan saja Dewa Perang. Aku akan menjalankan perintahmu dan memenuhi keinginanmu. Elang menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. Saat ini dirinya sudah merasa seperti dia yang dahulu. Sungguh menyenangkan. Aku dengar ada seorang wanita bernama Gea, yang merupakan utusan dari perusahaan Permana City Corp. Datang ke perusahaan ini beberapa hari yang lalu untuk menawarkan proposal kerjasama, kata Elang. Yosua menoleh ke arah sekretaris pribadinya yang kemudian wanita itu menganggukkan kepalanya tanda jika yang dikatakan oleh Elang adalah benar adanya. Kenapa kamu tidak menceritakannya kepadaku? Tanya Yosua. Sekretaris pribadinya yang bernama Mutia berkata, itu karena aku menganggap jika kedatangan tidak penting. Sebab dia menawarkan untuk bekerja sama dengan kita mengelola apartemen mewah yang akan kita bangun. Menurutku tanpa bantuan dari perusahaannya, kita juga masih sangat sanggup untuk membangunnya walaupun saat ini kita masih fokus untuk membangun Toyland. Yosua mengerti dan alasan dari Mutia masih masuk di akal. Pria itu pun kemudian memalingkan pandangan kembali kepada Elang dan berkata, jadi apa yang Anda minta aku lakukan, Dewa Perang? Aku tahu jika perusahaan ini adalah perusahaan hebat dan sedang memegang beberapa proyek besar. Aku pikir tidak ada salahnya jika kita memberikan satu proyek apartemen kepada perusahaan Permana City Corp. Dengan begitu kita bisa mengurangi beban. Namun tetap juga kita mendapatkan keuntungan dari kerjasama yang terjalin. Apakah kamu bisa melakukannya untukku? Kata Elang dengan tatapan yang dalam. Tidak akan mungkin Yosua menolak itu dan dia pun menganggukkan kepalanya dengan senyum yang merekah di wajahnya. Baiklah jika itu keinginan Anda, aku akan melaksanakannya. Aku akan menghubungi pihak Permana City Corp untuk membicarakan tentang masalah ini. Aku usahakan dari kedua belah pihak akan merasa senang dan sama-sama diuntungkan, ucap Yosua dengan wajah yang menunjukkan keseriusannya. Bukan Yosua maupun Mutia yang terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Elang, melainkan Emily. Wanita itu sungguh terkejut mendapati jika Elang begitu peduli dengan seseorang yang bernama Gea. Elang tidak bisa menutupi kebahagiaannya. Lalu dia pun berkata, ingat, kamu harus berbicara dan membuat kesepakatan dengan Gea. Jika tidak dengan wanita itu, aku tidak akan mau kita kerjasama dengannya. Katakan saja kepada mereka jika persyaratannya hanya itu. Gea yang memegang proyek atau tidak sama sekali. Dek, di dalam hatinya pun langsung bertanya-tanya tentang siapa Gea sebenarnya dan kenapa Elang begitu peduli dengan wanita itu. Namun Emily tidak bisa bertanya dalam keadaan seperti ini. Dia tidak mau mencampur adukan masalah pribadi dengan masalah pekerjaan. Aku akan melaksanakannya. Dewa Perang, sesuai dengan apa yang kamu katakan, ucap Yosua. Dewa Perang menganggukkan kepalanya, lalu dia pun berdiri dan meninggalkan ruangan. Masih ada yang harus dia kerjakan saat ini yang menurutnya sangat penting, yaitu membongkar siapa orang di balik pencurian senjata api yang membuat Jody dan teman-temannya harus pergi dari dunia militer. Ketika kembali ke lobi, terlihat kondisi di sana sudah bersih seperti sedia kala.
Dan ketika Elang berjalan melintasi lobi, semua karyawan yang melihatnya langsung berdiri dan membungkukkan badan, memberikan hormat kepada Elang. Tentunya itu adalah sesuatu hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah jika mereka semua masih tetap mengabaikan Elang. Ketika berada di depan gedung, Emily menghentikan Elang. "Elang, tunggu dulu," ucap Emily seraya memegang lengan Elang. Pria itu membalikkan badan dan bertanya, "Ada apa, Emily? Aku ingin bertanya satu hal padamu. Tapi aku mau kamu menjawabnya dengan jujur," kata Emily. Elang mengernyitkan keningnya. Dia bingung ada apa dengan Emily. Pria itu pun bertanya, "Kamu mau nanya tentang apa?" Emily menatap kedua mata Elang dalam-dalam seolah dia sedang menelusup ke relung jiwa pria itu untuk melihat isi dasar hatinya. "Siapa Gea itu? Kenapa kamu begitu peduli kepadanya seperti dia itu sangat berharga bagimu?" tanya Emily dengan cepat dan sangat serius. Bersambung. Ditunggu episode selanjutnya. Terima kasih.